setelah lulus SD pun waktu itu saya di pesantren Tegalrejo. Tegalrejo itu almarhum Kiai Haji Hudori dan Abdurrahman Hudori. Itu dulu di situ tempatnya Gus Dur pesantren, dan yang ngasuh saya di situ itu Ibu Aisyah, itu putri ketiganya Kiai Hudori itu yang masa SMP ngasuh saya, bimbing saya hampir 3 tahun itu temannya Gus Dur, dimong sama Gus Dur waktu Gus Dur di situ. Ini NU mesti menjadi kekuatan yang lebih bernilai. Jangan sampai hanya karena NU bukan partai politik, terus dia tidak peka terhadap masalah-masalah politik. Nah, tinggalkan politiknya itu bagaimana di NU itu yang harus dikelola. Arahnya sih saya sepakat dengan apa yang dibangun oleh Mas Yahya, Gus Yahya, Ketua Umum PBNU ini dengan buku Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Jumpa lagi dengan Ruang Publik bersama Dedem. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, dan jangan lupa kalau nonton subscribe. Menarik sekarang setelah pemilu, ya, gonjang-ganjing, dinamika politik terus berkembang, dan salah satu yang menarik untuk dibahas adalah kaum Nahdliyin, NU dan Pilpres 2024. Saya menghadirkan Faiz Mansur, di samping dia pengamat, tapi dia punya latar belakang NU yang kental. Faiz, supaya kredibel Anda bicara tentang NU dalam dinamika politik sekarang, Anda punya pengalaman apa dengan NU itu? Pesantren misalnya, gitu, punya guru kan siapa? Memang dari keluarga yang NU, walaupun Nahdliyin, bapak ya. saya politiknya Masumian. Oh, Ya, tetapi latar belakangnya NU. Kayak Nurholis Majid. Kalau gitu. paman saya itu hampir juga secorak dengan bapak, itu Pak Kiai Hamam Ja'far Pabelan, itu masih saudara kerabat. Itu lebih ke Muhammadiyahan. Nah, kalau bapak saya ke NU. Tapi Masumian semua. Iya, Cak Nur itu kan bapaknya itu lebih ke Masumi, ibunya NU gitu ya. Kalau dari keluarga, tapi dari pendidikan juga sangat mendukung saya, karena setelah lulus SD pun waktu itu saya di pesantren Tegalrejo. Tegalrejo itu almarhum Kiai Haji Hudori dan Abdurrahman Hudori. Itu dulu di situ tempatnya Gus Dur pesantren, dan yang ngasuh saya di situ itu Ibu Aisyah, itu putri ketiganya Kiai Hudori itu yang masa SMP ngasuh saya, bimbing saya hampir 3 tahun itu temannya Gus Dur, dimong sama Gus Dur waktu Gus Dur di situ. Nah, terus saya pindah ke Rembang. Di Rembang ada pesantren itu terkenal, Kiai Haji Maimun Juber. Di situ ya saya ngaji Alfiah sama tafsir Jalalain di sana selama 3 tahun. Jadi Anda murid langsung Mbah Maimun? Iya, ngaji. Tapi pondok saya itu di pamannya Mbah Maimun, yang lebih muda tapi statusnya paman, namanya Kiai Fakih. Nah, itu kan banyak sekali kiai kalau di Rembang. Dan kakaknya Kiai Fakih itu namanya Kiai Haji Umar Faruk, itu pengurus DPP PDIP. Jadi Mbah Maimun P3 waktu itu. Tapi di situ NU semua. Nah, dari situ juga kita sering ngerti banget lah kegiatan ke NU-an, baik yang struktur, tapi NU itu kita tahu kan lebih banyak kegiatan kulturalnya gitu. Nah, kalau di Krapyak, kemudian setelah dari Rembang kan saya di Krapyak, di situ lebih-lebih lagi urusan NU, ikut di IPNU, apa itu di pesantren sambil organisasi di IPNU, dan juga kuliah di UI kan waktu itu. Nah, dari situ jauh, kemudian saya juga aktif di Partai Rakyat Demokratik PRD. Tapi masih di Krapyak juga. Ini aktivis NU tuh macam-macam ya. Oh, macam-macam. Mana gitu ya. HMI. Kalau nggak salah Gus Yahya itu dulu aktif HMI. Tapi dia kan sudah senior. Saya ke situ, beliau sudah
Kita punya latar belakang yang sama, Bapak. Gitu. Saya Suriah. Bapak pernah jadi Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah? Enggak, kalau pengurus enggak. Enggak? Enggak. Nah, tapi ya tadi ikut partainya Muhammadiyah lah. Partai PAN ya? Oh ya. Oke, Mas. Bagaimana penilaian Anda tentang NU ketika gonjang-ganjing di Pilpres ini? Apakah benar bahwa NU itu secara formal tetap mempertahankan hitoh, yaitu tidak berpolitik praktis? Ini menarik, tapi sekaligus hati-hati mengomentari organisasi NU, karena ada beberapa hal yang berbeda-beda ya. Apakah itu aksi individu, apakah itu kelembagaan secara legal itu bagaimana kinerjanya, terus juga melibatkan isu-isu. Jadi ada 3 hal ya. Nah, yang pertama kalau secara kelembagaan, Gus Yahya mengawal ini lebih bagus, lebih maju dari sebelumnya. Misal, dirinya tidak pernah menyatakan secara khusus mendukung siapa. Kalau zaman dulu Kiai Said, walaupun itu bukan larangan juga ya, tapi pernah mendukung Prabowo 2014. Terus kemudian 5 tahun kemudian mendukung Jokowi. Nah, kayak gitu. Kalau sekarang ketumnya sendiri tidak membuat pernyataan yang mengarahkan ke paslon tertentu. Pernyataan resmi. Resmi gitu. Ya. Okay. Yang kedua, secara kelembagaan juga para pengurus-pengurus yang terlibat praktis dalam pileg atau pilpres itu dinonaktifkan, dan saya pikir hanya itu maksimal kebijakannya, karena satu, kegiatan politik juga bukan sesuatu kejahatan ya, artinya sah saja sebagai hak warga negara. Nah, oleh Gus Yahya diberikan ketegasan dinonaktifkan. Nah, yang lain-lain itu di dalam NU sebenarnya lebih ke aksi-aksi personal yang sifatnya manuver gitu. Misal ini yang saya lihat, kalau kelembagaannya itu sudah bagus seperti itu, dalam mendudukkan ini pengurus atau lembaga PBNU ini tidak berpolitik praktis, tapi Gus Ipul misalnya membuat pernyataan yang kembang-kembangnya itu berbau politik tendensius, entah menyerang sesuatu atau cenderung mengarah ke sesuatu. Nah, ini yang di NU biasalah kayak gitu, ya, itu yang Anda perlu kasih klarifikasi. Itu ada ketua PWNU Jawa Timur yang katanya dipecat kan, gitu, saat-saat memberikan dukungan ke 01. Lah gitu. Itu apakah itu kan masuk wilayah kebijakan yang benar-benar di struktur PBNU, dan itu memang yang berhak menyatakan benar atau tidak karena kayak gitu kan dari PBNU. Nah, kalau yang saya lihat sih karena itu rangkaiannya bukan masalah sekedar dukung-mendukung. Kalaupun ada dukung-mendukung ya bukan karena mendukung ke sana atau dukung sini, karena ada yang lain juga mendukung asal nonaktif juga bisa. Nah, itu kalau sampai pemecatan, yang saya tahu dari sumber resmi di konvensi pers itu juga itu bukan karena masalah dukungan paslon. Nah, sejauh ini karena kita tidak mengerti dan kita tidak bermaksud mengadili sesuatu, ya kita ambil saja itu bahwa memang ini kebijakannya sudah seperti itu. Jadi saya tidak melihat. Alasan apa kira-kira sampai Ketua PWNU Jawa Timur? Kalau yang saya dengar kan di situ kan ada soal fatwa-fatwa yang sebelumnya gitu, yang kaitannya memang ada unsur politiknya juga karena mendukung bahsul masail, fatwa-fatwa yang tidak selaras dengan prinsip kolektif NU gitu aja. Itu yang saya dengar, tapi lebih jauh saya tidak tahu tentang itu. Oke, jadi secara organisatoris bahwa secara umum PBNU tidak membuat pernyataan resmi dukung mendukung dalam Pilpres 2024 itu. Itu artinya bahwa NU konsisten istiqomah mempertahankan hitoh. Secara kelembagaan menurut saya pakemnya itu sudah benar. Udah benar lah itu. Nah, persoalannya kemudian individu-individu, aktor-aktor di NU itu bergerak masing-masing. Misalnya ada tokoh
Gus Miftah kan yang mendukung 02, ada Gubernur Jawa Timur, ada yang lain ke 03, ada juga ke 01, seperti Ketua PWNU Jawa Timur gitu ya. Artinya itu sah karena itu bersifat individual sifatnya. Dan itu kelihatannya seperti agak tajam gitu, dalam tanda petik kegaduhannya itu. Lah sejak dulu kan memang begitu, dan itu ya menariknya gitu. Nah, tinggal bagaimana juga karena NU memang kita ini yang melihat itu itu pinter-pinter saja melihat. Kalau cuman keriuhan-keriuhan karena identitas ke-NU-an, kiai, kekiaian atau apa, itu kan enggak bisa menjadi cara kita untuk mengadili apakah ini netral atau tidak. Ya memang tidak netral sebagai individu-individu, tapi secara kelembagaan kan memang tidak berpolitik, karena memang NU bukan partai politik. Yang saya lihat kan seperti itu. Nah, kalau soal rame, heboh, heroik sampai kayak gitu ke sana, ada yang dukungan ke salah satu paslon tertentu atau partai tertentu juga. Jangan lupa loh, di bawah itu juga ada gerakan-gerakan riuh tentang arah warga Nahdliyin mau diarahkan ke partai politik mana. Itu juga ramai, tapi tidak seheboh pilpresnya kan. Nah, itu sudah wajar, biasa saja, dan itu akan berlangsung terus lagi. NU memang karena kekuatannya melampaui partai politik, Pak, sehingga kalau sumber daya manusianya itu hanya mengarah kepada satu sisi, itu saya pikir mustahil. Apalagi itu kiai-kiai itu belum tentu juga pengurus NU resmi. Kadang masa bakti 5 tahun sebelumnya jadi pengurus, tapi masa bakti sekarang sedang tidak, tapi nanti kembali jadi pengurus. Jadi ini memang antara identitas dengan perilaku di NU itu yang terkenal itu tidak bisa dipisahkan. Jadi disitulah terjadi. Jadi memang teman-teman NU misalnya di Jawa Barat, khususnya di Bandung gitu, ada yang tadi diarahkan ke salah satu paslon, tetapi ada figur yang lain yang mengarahkan ke yang lain. Ya, itu jadi tersebar luas lah kira-kira ya, dan itu sih itu natural sih. Natural aja gitu ya. Jangankan NU yang besar, misal Stikom ini, Bapak gitu, apa Bapak bisa memastikan keseluruhan ke Stikom bukan mobilisasi untuk berpartai politik, begitu loh. Tapi luar biasa itu hasilnya itu. Sementara ini dukungan kaum Nahdliyin terhadap nomor 2 itu lebih tinggi dibandingkan dengan nomor 1 dan nomor 3 gitu. Nah, menurut saya ada dua hal. Itu menarik itu. Ya, ada dua hal saja secara umum, Pak. Itu karena memang pengaruh-pengaruh tokoh NU yang tadi berakrobat ke sana itu juga tidak bisa diabaikan. Yang kedua, preferensinya orang NU itu sendiri memilih juga belum tentu ya. Walaupun dia warga NU, senang dengan NU, tapi belum tentu karena alasan ke-NU-an dia memilih. Misal ini, orang NU itu kebetulan yang dari golongan yang sangat miskin. Dia tidak mendengar tokoh dari Caimin atau Bu Khofifah atau Pak Mahfud. Nah, tiga simpul ini saja. Tapi dia dapat beras. Ya bisa saja jadi paslon 2, bukan karena Bu Khofifahnya. Yang kelas menengah yang berpendidikan. Mungkin karena barusan kampusnya diresmikan oleh Pak Jokowi. Ya bisa juga. Walaupun dia NU, institusinya NU gini, tapi bukan taat karena pengaruh-pengaruh tokoh NU-nya gitu loh. Jadi ada juga faktor-faktor tren, sekedar tren. Jangan dikira NU itu semua memiliki kekentalan imajinasi atau arah berpikir politik itu yang sama. Tetap beragam, sama seperti warga Indonesia. Kalau melihat warga NU itu, orang NU bisa memilih partai Demokrat, bisa memilih partai
PAN itu karena banyak alasan, varian-variannya, Pak. Tapi anomalinya luar biasa loh. Yang ini soal NU ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya data, ternyata ini kan masih ada sekian persen lagi. Mungkin sekarang sudah 70% ya hasil dari KPU itu. Ya. Itu jumlah yang mendukung PKB itu sekarang udah di posisi 11%, Mas. Lah. Dibandingkan, jadi posisinya kelima kalau nggak salah itu. Dengan apa partai-partai yang kan sekarang PDIP, kemudian Golkar, Gerindra, PKB. Nah, kemudian PKB gitu. Lah itu NO dengan PKB harus dipisahkan lagi. Tadi NO dengan paslon 02, sekarang NO dengan PKB. Ya, jadi anomalinya gini. Logikanya kalau Jamiah NU itu lebih banyak ditarik ke paslon nomor 2, maka sebetulnya kan Gerindranya itu kan mestinya makin tinggi, meningkat, tinggi gitu kan. Tapi justru pilpresnya itu rendah gitu ya. Tapi partainya, PKB-nya tinggi. Itu kan pengaruh. Saya pikir analisisnya hampir semua sama antara NU dan tidak NU, karena itu juga kejadian menimpa di PDIP. Nah, di mana PDI memang masih tinggi, perolehannya tinggi, tapi pilpresnya kan kalah. Tapi kalau dihitung-hitung dari jumlah partai macam-macam, memang PDI ini sedikit partainya karena hanya koalisi dengan P3 dan Perindo yang nggak signifikan suaranya. Nah, kaitannya dengan PKB suaranya naik sebesar itu bisa karena itu pertambahan populasi, Pak. Yang dulu keluarganya PKB, terus anak turunnya ngikuti PKB. Tapi yang kedua juga PKB ini berkuasa selama 2 periode ya. Itu ada efek-efek kerja dari para anggota DPR, terutama DPR yang sudah mapan, jadi itu terus menambah dan itu kenaikannya juga nggak luar biasa menurut saya di PKB. Itu masih bisa dibaca dengan kerangka elektoral, misal dampak dari kerja-kerja masifnya para caleg. Itu terlihat di PKB. Kalau isu-isu yang diproduksi PKB yang cukup mengangkat tapi masih kalah banyak dengan pengaruh elektoral caleg ini adalah soal Caimin terkenal lewat panggung ya menjadi cawapresnya Mas Anies. Ya, itu juga ada pengaruh di situ. Kayaknya sih sebagian Nahdliyin melihat mungkin satu kebanggaan lah ya, satu kehormatan gitu ya. Kader Nahdliyin itu jadi cawapres. Saya kira itu. Tapi perlu diperiksa juga benar enggak yang memilih PKB atau tambahan yang memilih PKB itu benar-benar warga NU. Nah, kita harus berandai-andai gitu juga. Jangan-jangan itu kelompoknya PRD bukan yang lain di luar NU, walaupun itu sangat minim kemungkinan itu gitu. Tapi saya pikir segalanya harus diteliti itu hubungan-hubungan. Tapi bagi NU ya tadi itu kemenangan paslon NU ya artinya kan ada NU itu kan ada sayapnya PKB gitu ya, meningkat suaranya, kemudian tadi yang didukung juga jadi. Tapi yang jelas itu bukan kemenangan PBNU, karena PBNU bukan partai politik dan bukan dan artinya dekat-dekat lah. Gitu ya, itu masih bisa. Tapi sejauh ini kalau korelasi antara PBNU dengan PKB sendiri sudah demarkasinya kan sudah jelas oleh Gus Yahya. Artinya NU itu berada di jaringan kemitraan dengan semua partai sama statusnya. Makanya pengurus-pengurus partai politik yang lain pun ada di PBNU. Dan ini sebuah ikhtiar yang menurut saya bagus dan terus harus dicoba terus, karena ini masih banyak yang gerah dengan cara Gus Yahya mengelola organisasi ini. Nah, secara umum sih menarik apa yang dikelola atau yang dilakukan Gus Yahya ini, karena masih problematis karena pengurus-pengurusnya juga masih banyak yang dulu kecenderungannya dan belum banyak yang tergeser ya. Jadi masih mungkin ada merasa nyaman dengan sebelum Gus Yahya, atau bahkan yang sekarang ini lebih sangat senang dengan
model kepemimpinan Gus Yahya. Nah, kalau partai politik seperti PKB mungkin yang paling agak sedikit desak karena sikap Gus Yahya sehingga banyak bereaksi dengan PBNU gitu. Tapi kalau partai yang lain kan tidak bereaksi. Ya, ada pertanyaan gini, kenapa kegaduhan politik di NU itu lebih kentara, lebih terasa gitu, lebih terlihat dibandingkan misalnya Persis dan Muhammadiyah? Apa satu itu kalau di NU itu kan saking banyaknya populasinya dan itu kegaduhannya kalau menurut saya malah menarik. Belum seberapa Pak. Karena seberapa. dari jumlah populasi mestinya lebih gaduh kalau mau. Tapi NU kan tidak begitu masih terkontrol lah. Tapi jangan bandingkan juga dengan Muhammadiyah karena nggak relevan dalam model gerakan, dalam cara pemimpin kulturnya mengambil peran itu sangat jauh berbeda dengan Muhammadiyah, apalagi Persis gitu ya. Nah, ini kita dudukkan yang pertama pakai asas minimalis dulu cara menganalisisnya. Gaduhnya NU di setiap konstelasi politik gitu kan. Itu ya karena memang jumlah NU banyak, organisasinya bermain dan di situ juga simpang siur, campur aduk antara caleg, partai dengan pengurus NU itu meliputi di tingkat PC, tingkat provinsi sampai PB itu semrawut. Jadi kayak pasar di NU itu, kayak pasar itu Pak. Pasar tradisional yang belum ada etalase lift, belum ada satpam, jadi kesana kemari. Nah, kegaduhan-kegaduhan itu menurut saya juga didukung oleh unsur faktor wartawan. Kalau kita amati dari sisi media sosial yang tidak ada peran wartawan, itu di NU adem ayem saja. Bahkan mereka pada tidak bisa kampanye. Dalam arti serius, apakah NU harus ke sini atau harus ke sana, kecuali beberapa pengamat di Jakarta ya yang dia bukan pengurus NU tapi ngomongin tentang NU. Nah, keriuhannya itu hanya di itu saja sebenarnya. Itu saya bilang sangat sedikit kok Pak sebenarnya. Jadi saya harap nanti NU lebih riuh lagi gitu. Tapi secara kelembagaan yang pakem lah. Jangan ini bukan organisasi partai politik tapi kemudian malah jadi ketua umum PBNU nanti jadi cawapres gitu lah. Kebetulan kan ini enggak sekarang, enggak ada kan kayak gitu. Dulu zaman Gus Dur, NU itu merupakan kekuatan masyarakat sipil yang pro demokrasi, kelihatan gitu ya. Kekuatan mendukung demokrasi itu zaman Gus Dur. Waktu Pak Harto kan ngeceng itu Gus Dur, ingat di Cipasung itu sampai-sampai nyaris nggak jadi kan Gus Dur sebagai ketua PBNU karena tekanan orang-orang Pak Harto waktu itu untuk tidak menjadikan Gus Dur PBNU lagi kan, tapi akhirnya dimenangkan. Itu salah satu kekuatan sipil yang masih cukup berarti berjuang. Nah, sekarang orang mempertanyakan hubungan NU dengan demokrasi, misalnya. Kenapa ada pernyataan misalnya Ulil Absor yang kelihatannya sangat realistik, udahlah pokoknya terima saja normatif hasil ini gitu, udah melalui prosedur yang benar gitu. Jadi tidak melihat sudut pandang yang lain. Kalau ini kemudian juga kan ketua PBNU Kiai Yahya Stakuf juga menyatakan bahwa hasil Pilpres ini sudah relatif final lah, ada masalah gitu. Sementara pihak-pihak lain ini kan mengangkat kecurangan yang luar biasa gitu sekarang. Ya, itu begini, kalau yang pertama dari Mas Ulil dulu. Saya baca tulisan itu sebagian besar saya setuju, tapi yang tidak setuju itu cukup mengganggu saya. Kalau bahwa demokrasi itu begini masih sebagai proses dan lain sebagainya, sama. Tapi Mas Ulil kemudian mengkaitkan
apapun kelemahan dari demokrasi, Jokowi disukai. Nah, sebentar, ini ada dua hal. Kok masalah kualitas demokrasi yang sedang terancam rusak dikaitkan dengan masalah Jokowi yang disukai rakyat? Ini ada dua hal yang sebenarnya Mas Ulil itu memang benar berkorelasi, tapi menurut saya tidak sebagai ini loh, hubungan yang tidak sebab kausal. Kausalitas itu bukan sesuatu yang kausalistis untuk. Nah, karena itu mestinya Mas Ulil juga harus kritis terhadap kualitas demokrasi kita yang sedang diacak-acak, dan Mas Ulil tidak terlalu khawatir itu. Enggak tahu, saya tidak melihat warning lah. Iya, gitu, itu padahal kalau menurut saya ini saatnya kita harus mengawal demokrasi itu lebih serius, karena 10 tahun belakangan oligarki menguat, kerusakan lingkungan juga terjadi di mana-mana, terus banyak undang-undang yang mengarah kepada oligarki itu makin tinggi, dan di situ mestinya menjadi persoalan sebelum kita benar-benar menjadi orde baru lagi. Nah, nanti Mas Ulil bisa menyesal kalau dia meremehkan masalah-masalah ini. Nah, soal Jokowi disukai atau tidak, ini kan faktor yang harus kita lihat dengan sisi cara lain. Kalau kemudian segalanya Jokowi karena disukai, bagaimanapun rakyat. Nah, proses suka atau tidak suka ini kan kita juga harus kritis. Terjadinya di masyarakat itu apa, Jokowi karena bansos misalnya, bansos, masalah yang itu tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi gitu loh maksud saya. Nah, sebagai intelektual, apalagi, tapi ini bukan sikap Mas Ulil sebagai orang NU, sikap individu ya. Tapi itu juga lekat mempengaruhi. Nah, kita kan bicara pribadi-pribadi NU. Pribadi ya, betul. Nah, ini saya pikir juga NU dengan kapasitas sumber daya manusianya yang intelek-intelek ini yang banyak jumlahnya, mestinya juga mulai berpikir tentang degradasi demokrasi. Jangan sampai ini menjadi terus ke arah jurang gitu loh. Ada NU yang lain, Kang Sobari misalnya cukup kritis ya melihat hasil. Itu keras sekali saya dengar itu, Pak. Ya, itu sebagai seorang budayawan dan memang gayanya seperti itu, saya pikir diperlukan itu. Ya, Mas Ulil, Mas Yahya juga perlu mendengar itu. Karena itu suara itu saya tidak setuju sepenuhnya, tapi juga ada benarnya gitu loh. Tapi kan ini dunia sudah berubah ya. Tidak mesti seseorang meneladani Gus Dur ya harus seperti Gus Dur semua. Lagian ini mereka kan bukan Gus Dur juga, sudah berbeda-beda ini megang peranannya. Tapi ungkapan yang dari Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU kemarin itu cukup mengganggu buat saya. Yang tadi sudah saya sanjung ya, Gus Yahya soal kelembagaan, konsistensi sudah dia mampu menyelamatkan NU lah, NU dari unsur politik tapi praktis. Sikap yang terakhir soal bahwa ini pemilu sudah berjalan lancar tanpa ada apa-apa dan dikasih tambahan kata-kata, kalau nanti ada apa-apa berarti ada yang bikin-bikin. Nah, menurut saya kok mestinya jangan dikeluarkan secepat itu, karena itu kan baru 3 atau 4 hari itu berjalan. Terus itu sebenarnya komunikasinya kan lebih ke pengurus PBNU setelah saya lihat itu, bukan ke audien yang umum, tapi dia umumkan secara publik. Lah ini kan kemudian wartawan menggoreng Gus Yahya seolah-olah ya sudah kayak ketua KPU saja memutuskan. Jadi, tapi itu santai, itu memang harus dikritik kayak gitu, enggak apa-apa, karena ini ada masalah yang bisa menyinggung perasaan sensitif. Lain halnya kalau nanti KPU sudah mengumumkan, baru puji syukur, kalau perlu sujud syukur bareng di PBNU, syukuran demokrasi sudah masih proses. Seperti itu, Pak. Pesan terakhir. Pesan terakhir saya, ini NU mesti menjadi kekuatan yang lebih bernilai. Jangan sampai hanya karena NU bukan partai politik, terus dia tidak peka terhadap masalah-masalah politik. Nah, tinggalkan politiknya itu bagaimana di NU itu yang harus dikelola. Arahnya sih saya sepakat dengan
apa yang dibangun oleh Mas Yahya, Gus Yahya, Ketua Umum PBNU ini dengan buku Perjuangan Besar Nahdlatul Ulama. Kalau kita baca di situ, itu luar biasa Pak, buku itu, gagasan-gagasan, imajinasi dia bagaimana mengelola NU sebagai kelompok sipil yang tangguh. Dan di situ saya pikir salah satunya harus justru jangan tidak kritis terhadap penguasa. Nah, soal sikap kritisnya, artikulasinya itu menurut saya harus mulai dipikirkan dengan penciptaan model-model kritik. Ya tentu saja tidak boleh seperti model partai politik. Tidak juga seperti LSM yang kecil sifatnya karena ini organisasi besar. Tidak boleh juga seperti demonstran. Nah, ini formula mengkritik pemerintah itu perlu dibuat dari PBNU. Karena mau nggak mau, NU akan terlibat dalam tanda petik politik yang esensial. Dan ini kesempatan terbaik Gus Yahya untuk bagaimana memberikan kontribusi kepada negara bangsa sekaligus melalui lembaga PBNU yang berada di luar struktur kekuasaan, termasuk PBNU harus bicara tentang masalah dampak-dampak krisis lingkungan yang itu disebabkan oleh faktor kekuasaan, bicara tentang masalah stunting yang itu disebabkan oleh ketidakcakapan pemerintah dalam mengurusi pemberdayaan masyarakat miskin di perdesaan terutama. Nah, ini NU harus mulai mengambil peran itu. Oke. Sebagai anak-anak kultural NU, tentu kita cinta NU, terutama kekuatan NU untuk masa depan demokrasi kita. Semoga NU ke depan menjadi kekuatan sipil yang signifikan untuk mendorong demokratisasi di Indonesia. Sampai jumpa.